Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Di video kali ini kita akan membahas tentang seni bela diri. Ya, seni bela diri itu kalau menurut saya seni yang dipadukan dengan bela diri. Kenapa demikian? Iya, karena kalau bela diri sendiri, hanya bela diri, itu bisa dibilang ketika kita ditarik atau didorong, itu juga kita sama dengan bela diri. Tapi ketika ada kata seni di dalamnya, itu beda lagi. Ketika kita ditarik atau didorong, itu bisa dibilang ada gerakan indahnya. Contohnya kayak misalkan kita didorong. Kalau kita cuma didorong terus kayak bela diri, kita bisa gitu. Itu didorong. Tapi ketika kita didorong terus ada seninya, kita bisa balikin dengan cara didorong. Set. Wow. Tuh, itu bisa dibilang sedikit tentang seni bela diri. Oke, sekarang kita belum masuk ke sana. Saya belum mau mengajarkan tentang itu. Tapi di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengepal tangan yang baik dan benar saat melakukan seni bela diri. Oke, jadi pada saat kita mengepal tangan itu nggak sembarangan, ya. Kepalan itu ada 3 tahap. Ya. Tahap pertama itu seperti ini, kedua, dan ketiga. Ya, pertama, kedua, ketiga. Oke. Kenapa begini? Kenapa bukan begini? Kenapa bukan jempolnya di dalam? Ya, nanti kita bahas. Kenapa jempolnya bukan di luar? Nanti kita bahas. Oke. Sekarang itu tadi 3 tahapan untuk membuat kepalan yang baik dan benar. Kalau dari depan seperti ini. 1, 2, 3. Cara menggunakan kepalan yang baik dan benar. 1, 2, 3. Oke. Nah, pada kepalan ketiga ini, semua tenaga terkumpul pada lekukan-lekukan jari, sehingga membuat kepala menjadi semakin mengeras. Ya. Karena ketika kita memukul musuh, memukul lawan, itu tidak mungkin kita menggunakan kepalan yang kosong. Oke. Kenapa tidak seperti ini? Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begini? Ya, oke. Sekarang kita bahas. Ketika kita menggunakan kepalan seperti ini, maka kita lihat dari depan, depannya akan rata. Ya, ini sangat efektif untuk melukai lawan. Karena titik yang rata ini adalah fokus dari seluruh kekuatan yang ada di tubuh kita. Ya. Meluncur. Ditambah lagi sedikit perputaran, misalkan dari pinggang untuk menuju lawan. Nah, itu perputaran itu pun termasuk dari tambahan energi untuk fokus kekuatan yang ada di. Sekarang kita praktekkan saat kita memukul benda keras. Ya, contohnya tembok. Benda keras itu bukan berarti tembok doang ya, tulang manusia pun keras. Jadi ketika kita memukul benda keras, akan melukai tangan kita sendiri ketika menggunakan kepalan yang salah. Contohnya misalkan menggunakan jempol yang di dalam. Ketika kita memukul benda keras, jempol kita akan patah. Pergelangan pun akan terkilir. 1. Yang kedua adalah ketika jempol di luar. Karena jempol kita akan memar, akan luka, karena dia akan terhimpit. Beda ketika kita menggunakan yang efektif. Jempol itu posisinya di sini, di bawah jari telunjuk, bukan di luar kepala. Ya. Jadi ketika kita memukul itu akan efektif. Seperti ini. Nah, itu dia tadi teknik atau cara mengepal tangan yang baik dan benar saat kita
ingin berlatih bela diri, ya. Bela diri itu berarti kan kita membela diri. Jangan sampai bela diri yang kita lakukan malah melukai diri kita sendiri. Oke, tadi adalah teknik cara mengepal tangan yang baik dan benar. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Itu materi pertama atau pemahaman pertama tentang seni bela diri. Sebelum kita masuk ke teknik pukulan, tangkisan, tendangan, ya. Jadi kita harus tahu dulu dasarnya. Sebenarnya mengepal tangan yang baik itu seperti apa sih supaya tidak melukai, tidak mencederai, ya, dan sangat efektif. Tuh. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini. Bila ada kekurangan, mungkin itu dari saya. Bila ada yang baik, silahkan dicontoh, diambil ilmunya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.